terlebih dahulu ya, agar kegiatan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Silakan KM-nya yang menyiapkan. Berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada semua. Ada semua ya. Dan kemarin kan contoh ada pisau ini ya, ada pisau ya. Pisau kan ada bagian yang tajam, ada bagian yang lurus. Ketika digunakan untuk memotong daging, itu bagian mana yang harus digunakan? Bagian tajam. Biar sepotong. Nah, karena semakin kecil alas permukaannya ya, maka tekanannya akan semakin besar. Ya, itu kemarin ya sudah kita pelajari. Jadi kesimpulannya, ketika luas alasnya kecil, maka tekanan yang dihasilkan apa? Besar. Sebaliknya, jika luas alasnya besar, maka tekanan yang dihasilkan kecil. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari materi terkait tekanan hidrostatik atau tekanan pada zat cair ya. Nah, lihat ya, melalui model pembelajaran basic learning yang diharapkan yang pertama kalian dapat menjelaskan pengertian tentang fluid. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatik. Yang ketiga, kalian dapat menyusun persamaan tekanan hidrostatik. Dan yang terakhir, kalian dapat menerapkan konsep tekanan hidrostatik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, saya ingin memberikan soal pretest untuk mengetahui kemampuan awal kalian ya. Silakan tadi Nadia di-share soalnya. Saya isi dulu soal pretest untuk mengetahui kemampuan awal kalian mengenai materi yang hari ini kita pelajari ya, yaitu terkait tekanan hidrostatik. Sudah di-share Nadia? Silakan. Silakan kalian kerjakan, waktunya 5 menit ya. Diinfus dan dirawat sama seorang perawat. Cantik nggak? Cantik. Kayaknya sampai tersenyum ya nggak? Nah, perhatikan. Pertanyaan pertama ya. Pernahkah kalian melihat orang yang diinfus ketika sakit? Pernah. Apa kalian pernah merasakan diinfus? Ada yang pernah coba? Banyak ya. Ya. Yang perhatikan nih. Pertanyaan kedua, mengapa kantung infus harus dipasang di bagian atas? Nah, pernah nggak kalian melihat orang yang diinfus pasti infusannya itu dipasang di atas ya kan? Ya. Kenapa harus dipasang di atas?
biar airnya turun. Kalau misalnya kantungnya kita taruh di bawah gitu, kita pegang, apa yang terjadi? Nah, ini kalau tekanan nanti ya, jadi tekanan darah itu akan masuk ke dalam kantung, ya, ke dalam selang tikus ya. Maka untuk menghasilkan tekanan yang besar, keadaan kantung tikus itu harus dipasang di bagian atas agar tekanan dari kantung tikus ini air yang dulunya akan besar tersebut. Jadi tekanan hidrostatis di sini ada hubungannya dengan H. Paham? Apa itu H? H itu ketinggian atau kedalaman. Tentang keadaan kapal selam ya. Inilah ilustrasi kapal Nanggala 410 ketika hancur di dasar laut. Tapi sebelum lanjut, boleh klik tombol subscribe-nya. Begini gambaran tenggelamnya kapal selam Sanjuan S42 TR1700 kelas milik Argentina. Kapal buatan Jerman itu tenggelam bersama 44 awaknya pada 15 November 2017 lalu. Sanjuan diduga tenggelam hingga 600 meter ke dalam laut. Tekanan air yang kuat menyebabkan kerusakan fatal dari badan kapal selam. Hal ini kemungkinan bisa dialami oleh KRI Nanggala 410 milik TNI AL dengan alat serpihan dan barang yang sudah keluar terjadi keretakan. Karena sampai dalam 700 sampai 800 meter tentu akan terjadi keretakan di kapal selam. Kelompok 1 pakai ini perhatikan ya. Di sini nanti kalian akan melakukan 2 kali praktikum ya. Yang pertama itu terkait botol ya. Yang kedua praktikum terkait pesawat Hertel, itu yang ada air warna merahnya ya. Itu terkait pesawat Hertel nanti ya. Nah, perhatikan untuk praktikum yang pertama, silakan kalian simak ya. Kalian baca tujuan perkembangannya, kalian baca, kemudian alat dan bahannya. Jangan lupa nama kelompoknya ditulis. Nama kelompoknya, kelasnya ya, jangan lupa ditulis. Nanti dikumpulkan kembali. Ada kan botolnya? Nah, pertanyaan pertama ya, lihat. Langkah pertama menyiapkan alat dan bahan percobaan. Ada ya percobaannya. Yang kedua memberi lubang pada botol. Nah, di situ sudah ada lubangnya ya, yang ditutup pakai lakban warna hitam. Nah, itu sudah diberi lubang. Kemudian lubang di situ tingginya ada yang berapa aja tuh? Ada yang 5 cm, kemudian berapa? 20 cm ya. Melepaskan selotip secara bersamaan dengan posisi botol tegak. Nah, jadi nanti otomatis ketika dibuka akan apa? Jadi pancuran air ya. Nah, silakan nanti pancurannya masuk ke wadah ya, yang di bawah. Yang lebih licin ya. Dibuka secara bersamaan. Nanti perhatikan apa yang dibuka.
Dibuka tutupnya, dibuka. Nah, perhatikan pancuran mana yang paling jauh? Yang bawah. Yang bawah. Catat di tabel pengamatannya di LKPD. Sampai training kemarin tuh.
Ada perbedaan dingin nggak antara air dan minyak? Kalau ada berarti apa yang menyebabkan ini? Ada apa sih ya? Dibandingkan air ini yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tekanan hidrostatis yang hasil pengamatan dari kelompok kami. Ini adalah tekanan hidrostatis menggunakan cairan. Yang pertama adalah saat menggunakan air. Tadi kita sudah menggunakan air. Sebelumnya jadi yang terangkat sejauh 3 cm saat menggunakan air. Sedangkan menggunakan minyak itu terangkat 3,5 cm. Jadi kesimpulannya adalah dengan menggunakan air maka tekanannya kecil yang membuat cairannya sedikit terangkat. Sedangkan menggunakan minyak lebih terangkat dibandingkan menggunakan air. Jadi ini menggunakan air dan ini menggunakan minyak. Jadi minyak itu lebih tinggi. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Silakan, ayo yang mau bertanya. Jangan malu-malu ya, silakan. Ayo yang mau bertanya, silakan. Ikhlas 1. Silakan bertanya, ayo silakan. Anita, oke. Kenapa menggunakan minyak itu lebih besar dan lebih tinggi Kalau menggunakan minyak itu lebih kental karena kalau air itu cair. Jadi ini lebih kental aja. Jadi membuat terangkat lebih tinggi. Ada lagi? Apa yang dia mau bertanya dia? Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang air atau yang air? Selisih ketinggiannya adalah 3 cm. Dari ketinggian awal ke akhir itu dia selisih 3 cm. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya, oke. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok. Ayo kelompok 2 yang siap presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pengamatan dari tekanan hidrostatis yang tadi kita lakukan. Percobaan yang pertama yaitu menggunakan botol.
meter. Seribu kali 10, 20 hasilnya adalah 200.000. Cukup ya? Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lima satu. Ini tekanan hidrostatis itu apa? Kesimpulannya yang telah kalian dapatkan. Tekanan hidrostatis itu adalah tekanan yang terjadi di dalam permukaan air. Itu yang dimaksud dengan tekanan hidrostatis. Ulang ya, tekanan yang terjadi di dalam permukaan air. Semakin dalam benda yang dimasukkan ke dalam zat cair, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar. Itu kesimpulannya. Kemudian apa yang terjadi dengan zat cair sama minyak? Ada perbedaan massa jenis nggak? Ada ya. Nah, perbedaannya berapa ketinggiannya? Ketinggiannya berbeda-beda. Contohnya ada yang berapa aja? Ada yang 3,5, ada yang 4 cm ya. Kemudian ada yang 2,3, ada yang berapa lagi? 2,6 ya. Nah, berarti perbedaan massa jenis mana yang lebih besar antara air dan minyak? Nah, berarti ada yang bisa menyimpulkan minyak lebih ya. Iya, soalnya sama. Jadi antara pretest dan kontes itu sama, cuma ketika kalian sudah jujur ya, refleksi itu sangat penting untuk saya dalam kegiatan pembelajaran nanti ya. Untuk perbaikan cara mengajar saya, silakan kalian isi dengan jujur ya. Itu ada 5 soal terkait refleksi. Silakan dibuka. Kegiatan pembelajaran hari ini terkait materi tekanan hidrostatis. Untuk pertemuan berikutnya silakan kalian pelajari tentang materi hukum Pascal ya. Hukum Pascal di pertemuan selanjutnya ya. Sampai sini ada yang bertanyakan? Kalau tidak ada, tetap semangat kalian untuk belajarnya ya. Semoga kita semua senantiasa diberikan